Satu warga Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi berinisial A dikabarkan hilang usai terseret arus banjir pada Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025. Camat Jatiasih, Ashari, mengatakan bahwa korban hanyut ketika hendak membersihkan sampah bambu di Bendungan Koja Jatiasih. Korban kemudian terpeleset ketika arus Sungai Cikeas sedang deras. Informasi dari warga, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada seorang warga yang mencoba membersihkan sampah di Bendungan Koja, tetapi ia terpeleset dan terseret arus. Ashari menjelaskan, saat kejadian ada saksi yang berupaya menolong korban, namun derasnya arus membuat penyelamatan belum berhasil. Hingga kini, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban masih dalam pencarian. Saksi yang berada di lokasi pun sempat mencoba menyelamatkan, tetapi arus sangat deras, sehingga korban belum bisa ditemukan. Ashari mengungkapkan laporan terkait korban banjir yang hilang hanya satu. Lalu untuk korban sakit, luka-luka, maupun meninggal dunia belum ada. Sejumlah warga juga menilai, peristiwa banjir yang terjadi di wilayah Kota Bekasi kali ini adalah yang terparah dibanding peristiwa serupa 5 tahun sebelumnya. Misalnya, di perumahan Pondok Gede Permai, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi yang dilanda banjir parah hari ini. Seorang warga bernama Abai mengatakan, bahwa banjir yang terjadi di perumahan tersebut mencapai ketinggian hingga lebih dari 3 meter. Menurutnya, kondisi banjir saat ini merupakan yang tertinggi dari segi ketinggian air jika dibandingkan siklus 5 tahun sebelumnya. Banjir di lokasi ini pernah terjadi pada 2000 lalu, beberapa kali banjir, di antaranya 2007, 2012, 2016, 2017, 2020, 2025, namun yang paling dahsyat pada 2025 ini. Abai menjelaskan kondisi ketinggian air lebih tinggi di tahun 2025 dikarenakan intensitas hujan yang dinilainya lumayan lama. Apalagi, curah hujan tersebut juga sangat deras. Banjir sekarang ini lebih besar lantaran kantor BNPB juga terkena banjir. Menurut Abai, biasanya BNPB tidak terkena banjir mengingat lokasinya berada di ketinggian. Diketahui, total ada 11 RW yang terendam di 4 kawasan, yakni PGP, Villa Jatirasa RW 11 dan RW 12, Pondok Mitra Lestari, serta Kemang IV. Ketinggian banjir di setiap wilayah pun bervariasi. Tercatat, kondisi banjir tertinggi terjadi di 3 lokasi dengan titik terendah saat ini, yakni wilayah Kemang IV, sekira 1 meter lebih. Namun untuk PGP, Villa Jatirasa, dan Pondok Mitra Lestari, rata-rata ketinggian air sudah di atas 3 meter. Terkini pihaknya tengah mengevakuasi warga yang terdampak. Evakuasi diprioritaskan untuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Negara dihadapkan terhadap berbagai problem bencana akibat alamnya dirusak. Puncak longsor, karena namanya juga puncak. Di puncak itu harus isinya pohon, sekarang berubah isinya bangunan, tempat wisata, villa, dan sejenisnya. Ayo
Berani nggak kita bareng-bareng untuk segera menyulap Pusak menjadi kawasan hijau, bukan kawasan beton. Ributnya jangan pada waktu hujan. Nanti sudah musim kemarau lupa lagi. Hujan ribut lagi. Mari kita selesaikan, tuntaskan bersama tanpa ada kepentingan apapun kecuali konservasi. Yang kedua, perumahan-perumahan yang dulu menjanjikan nyaman, aman, hari ini banjir. Siapa salah coba? Tata ruangnya salah. Kenapa juga itu teralokasi untuk perumahan? Itu. Yang kedua, developernya salah. Kenapa juga tidak ada penghitungan bahwa itu akan berdampak banjir? Nah, kalau sudah begini, Pak Marentah lagi yang salah. Yang ketiga, banyak jembatan seperti di Loji. Jembatannya sudah terlalu lama, hari ini ambruk, ya sudah harus ditangani. Kemudian di Kerawang, langganan. Sejak saya menjadi Bupati Purwakarta, kemudian jadi anggota DPR, itu langganan. Saya ingin nggak jadi langganan lagi, itu harus dituntaskan. Dan tentunya perlu biaya, perlu kerjasama, dan perlu keinginan dari semua pihak. Dan kemudian juga di Kabupaten Bandung langganan. Yuk kita tuntaskan, kita bereskan, dan tidak perlu lagi nunggu bencana lagi tahun depan. Kita selesaikan agar masalah ini selesai, dan perlu biaya. Semuanya harus terkoordinasi dengan baik, dan pemerintah berani mengeluarkan pembiayaan yang cukup untuk menyelesaikan problem tersebut. Warga-warga tuh Citarum penuh dengan sampah, sadar dong. Masa buang sampah ke sungai? Sekolahnya pada tinggi-tinggi, ngomongnya pada pinter-pinter, cara buang sampah aja belum bisa. Itu yang saya maksud pendidikan berkarakter, sehingga anak-anak sekolah mulai ngelola sampah di sekolahnya, tidak lagi sampah dibuang keluar. Yang kedua, pasar tuh, pasar-pasar di Kabupaten Bandung, pasar-pasar di Kota Bandung, tolong TPA-nya atau TPS-nya jangan dekat sungai. Akhirnya sampah pasar masuk lagi ke sungai. Saya nggak usah nyebutin deh pasar-pasar mana. Yang jelas berdasarkan informasi pasar Ciroyom diantaranya. Yuk kita benahin. Ini jangan dibiarkan terus. Malu kita sebagai warga yang beradab, bermartabat. Berbagai problem ternyata masih langganan, itu juga dalam setiap tahun. Kata pepatah, hanya orang bodoh lah, hanya orang dungu lah yang masuk ke lubang yang sama. Nah, hanya orang bodoh lah dalam setiap tahun membicarakan hal yang sama, membicarakan banjir, memberikan longsor, yang peristiwanya itu juga. Ayo sekarang kita gerakin daerah-daerah kosong perbukitan, tanamin pohon. Saya sudah minta Kepala Kehutanan barusan siapkan ratusan ribu bila perlu jutaan pohon untuk segera ditanamkan di musim hujan ini. Tidak usah lagi ada acara seremoni, upacara. Langsung gerakin petani, gerakin warga, nanamin pohon. Setiap warganya nanti mendapat hak untuk melakukan pengelolaan, dan saya lagi memikirkan bagaimana membiayainya. Oke, yuk kita memiliki kesadaran yang sama. Kita tata negeri ini bahwa kita ini belum terlalu baik. Karena apa? Karena masih banyak keburukan yang kita jumpai dalam setiap hari.